pernah suatu kejadian saya itu nggak punya uang sama sekali ya. Waktu itu juga cuma jatah untuk ibu aja sih uangnya. Terus saya kasihkan. Setelah pulang perjalanan, besok lagi kita ada orderan, dan orderan itu luar biasa nilainya. Itu yang saya benar-benar yakin kalau memang kita sedekah kepada orang tua dan minta doa restu yang benar-benar tulus, itu akan dipermudah untuk urusan kita. Tepat 5 tahun yang lalu kita di demo, kasusnya macam-macam, ada yang suka, ada yang nggak suka. Qadarullah ya, itu modal satu-satunya dan modal yang terakhir kita punya karena angin kencang atau memang tempat yang kurang kuat ya pembangunannya. Akhirnya roboh waktu itu, padahal belum ada 1 tahun usia kandang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia dari Sekar Mendova Monogiri. Kami beternak sejak 2008 dengan jenis domba lokal ada, domba awasi ada, yang jenis dorper ada. Awal mula kita beternak itu kambing dulu untuk breeding ya, sekitaran 20 ekor. Setelah itu kita mencoba untuk pengembangan di domba. Untuk kapasitas ternak kami sekitar 2000 ekor dengan beberapa jenis, ada domba lokal, ada sapera, ada kambing Jawa, ada awasi sama dorper juga. Kalau untuk yang awasi sama dorper itu kita baru sekitaran 3 tahunan. Awasi itu domba impor ya, kita pengadaan dari Suriah. Ada full blood sekitaran 5 ekor, ada dorper juga itu impor juga dari Afrika. Populasi kami saat ini 2000 ekor untuk yang breeding sama persiapan kurban ya. Target yang dikeluarkan untuk kurban itu 1.500. Insya Allah masih ada 500 untuk kita di breeding, karena memang itu jenis awasi sama dorper, sama domba lokal juga ada sih. Untuk pengembangan selanjutnya persiapan untuk kurban tahun depan. Jadi nanti untuk 3/4 dari populasi itu setelah kurban hilang ya, kosong, karena sudah terjual. Kita berawal dari tahun 2008, berawal dari 20 ekor pengembangan, kita jual beli di pasar. Setelah 2 tahun kita berjalan, kita kenal dengan satu yayasan untuk pengadaan proyek. Nah setelah itu kita, karena nggak ada modal sendiri ya, otomatis kita minta DP di pemesan, biasanya kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun pemesanan domba kambing untuk kurban kebanyakan dari yayasan-yayasan yang DP di awal kayak gitu. Kadang cuma DP berapa persen, kita modal sendiri kayak gitu. Tapi kebanyakan dari yayasan. Yayasan kayak Dompet Duafa, Darul Tauhid, pokoknya yayasan yang ada di Solo Raya. Kalau awal-awal ternak kita itu sering kirim ke luar ya, maksudnya ke daerah Bandung, Bogor. Tapi untuk saat ini kita fokus untuk yang di penyaluran pemesanan untuk yang Solo Raya aja. Sama sekali kita pernah down ya di tahun pertama kita ternak, antara maju dan tidaknya kita beternak. Waktu itu kita awal beternak ada kandang kapasitas 500 ekor yang belum sampai 1 tahun kandang itu roboh. Jadi waktu itu kita vakum selama ya hampir 1 tahunan lah. Kita nggak ngurus kambing sama sekali, nggak. Terus karena kita nggak punya kerjaan ya, bukan pegawai negeri lah, kita harus usaha sendiri. Lama-kelamaan kita berpikir bagaimana caranya kita memulai ternak dengan metode yang berbeda kayak gitu. Akhirnya setelah 1 tahun kita berhenti total, mulailah kita berternak dari awal lagi dengan pengalihan domba. Kan awalnya kambing nih, terus kita belajar untuk domba, ternyata itu lebih mudah.
mudah perawatan. Kalau pas cuaca panas ataupun hujan kayak gitu dia kebal daripada kambing kayak gitu. Waktu awal kita punya kandang itu, qadarullah ya, kita itu udah itu modal satu-satunya dan modal yang terakhir kita punya untuk pembuatan kandang itu kapasitas 500. Nggak tahu kenapa, karena angin kencang atau memang tempat yang kurang kuat ya pembangunannya. Akhirnya ada angin besar, ya sudah roboh waktu itu, padahal belum ada 1 tahun usia kandang itu. Setelah kandang roboh kita vakum ya, nggak ngurus kandang sama sekali karena memang kita benar-benar stres waktu itu. Itu modal terakhir kita untuk bergerak usaha, tapi ternyata qadarullah Allah berkehendak lain untuk mengambil semuanya. Ya sudah kita tinggalkan. Waktu itu kita usaha jualan di pasar, itu es kelapa. Tapi ya alhamdulillah sih cukup, terhitung cukup kita jualan. Tapi kan pengalaman kita yang kemarin-kemarin eman-eman kalau nggak dikembangkan kayak gitu, masa iya menyerah sampai di situ kan nggak mungkin, karena kita butuh pendapatan yang lebih besar daripada kelapa ya. Akhirnya suami tiap pagi itu ke pasar belanja. Awalnya jual beli dulu karena kita nggak punya modal untuk besar ya, jual beli di pasar dulu, lama-lama kita bisa ngumpulin untuk domba 10, 20, terus berkembang kayak gitu. Akhirnya kedekatan kita kepada pelanggan untuk yayasan, kita hubungi lagi, stok kita ada sekian kayak gitu. Pertama kandang kita itu yang pertama kandang roboh ya. Yang kedua kita punya perumahan ya, perumahan kecil itu untuk jual beli. Cuma kapasitas sekitaran 15-an lah. Terus kan nggak mungkin karena perumahan semakin rame, kita pindah ke tempat mertua di sebelah desa ini. Itu kapasitas terakhir 700 ekor. Itu kejadian 5 tahun yang lalu kita masih di sana ya. Lah, tepat 5 tahun yang lalu kita di demo. Dari segi bau atau berisik ya kurang paham. Pokoknya ternak itu jangan di sini, ngoten. Akhirnya kita pindah ke tengah sawah. Dulu ini kita belum ada jalan, belum ada apa, tapi awal mula populasi cuma sekitaran 200 ekor dulu pertama kali pindah, karena memang belum punya modal. Dan sekarang alhamdulillah kalaupun ini penuh, kapasitas bisa 4.000. Skarmendo Farm yang sekarang ini adalah Skarmendo yang pindahan keempat kalinya. Awal mula baru 2 kotak galvalum itu sekitaran antara 150 sampai 200 ekor lah kapasitas full ya. Terus semakin lama kita ada orderan lagi, kan kalau nggak kurban kita melayani akikah sama balibul kayak gitu, tukang sate itu kan otomatis ada laba ya. Ada laba kita sisihkan untuk modal pembuatan kandang, terus tambah lagi. Makanya ini kan bangunan kambing yang paling jelek karena kan tidak bisa tertata rapi, karena memang dari awal sampai sekarang tuh penambahan bangunan itu secara tidak terencana, jadi nambah kapasitas kayak gitu. Makanya kan di atas nggak rapi banget, nggak sesuai plan awal kayak gitu. Memang secara berangsur-angsur kita bikinnya. Treatment kita beternak selain pakan dengan kualitas baik ya otomatis kita kan bikin sendiri. Jadi kita tahu komposisi sekian kayak gitu. Kita usaha dengan yakin aja sih kalau kita dari segi sedekah ke orang yang kurang mampu itu otomatis akan menolong kita, akan memperlancar rezeki kita kayak gitu. Selain sedekah pada orang lain itu, saya yang sangat yakin itu sedekah kepada orang tua ya. Karena jika kita memuliakan orang tua, terutama ibu, dan kita meminta doa restu itu otomatis 1000% akan terkabulkan, itu aja sih. Karena pernah suatu kejadian,
saya itu nggak punya uang sama sekali ya. Waktu itu memang saya kan ada plan dengan suami kalau setiap bulan atau setiap minggu sekali itu ngasih uang kayak gitu. Nah waktu itu saya ke sana pas bener-bener nggak punya uang. Waktu itu juga cuma jatah untuk ibu aja sih uangnya. Terus saya kasihkan, Bu ini jatah saya ya, nah gitu. Jatah saya mohon doanya diperlancar usaha. Setelah pulang perjalanan besok lagi kita ada orderan, dan orderan itu luar biasa nilainya. Itu yang saya awalnya benar-benar yakin kalau memang kita sedekah kepada orang tua dan minta doa restu yang benar-benar tulus, itu akan dipermudah untuk urusan kita. Di logo Sekarmendo itu kan ada ya, Sekarmendo Farm berusaha amanah untuk menggapai berkah ya. Kalau dihitung secara matematika, beternak itu tidak mudah. Otomatis kita banyak rintangan, ibaratnya ujian di dalamnya. Entah itu kematian tinggi kadang, entah itu kita penjualan sepi, itu udah biasa. Tapi yakinlah bahwa karyawan 13 ini, doa-doa mereka itu pasti akan ngedukung kita, karena apa yang mereka peroleh itu akan kembali kepada kita. Banyak rintangan di peternakan itu, selain kematian, ada orderan yang tidak kebayar. Sampai saat ini kalau kita ngumpulin nota lama itu sebenarnya banyak banget ya. Tapi ya kita ikhlasin aja lah, karena mereka itu mungkin lagi kesulitan, mungkin bisa jadi mereka nggak ada niat untuk membayar, kita juga nggak tahu. Yang penting kita niatnya ya sudahlah, nota yang sudah terpendam lama nggak dibayar itu akan menjadi pupuk kita, akan menjadi tambahan rezeki kita nantinya. Jadi jangan khawatir untuk peternak pemula, untuk yang mau nyoba beternak, fokuslah salah satu jenis, misal dari Awasi atau Dorper. Nah, jualnya kemana sih? Kayak gitu. Pasti kalau di sini pasti Allah akan mendatangkan pembeli-pembeli yang luar biasa, yang mereka akan terpana dengan bagusnya Awasi dan bagusnya Dorper. Itu kita juga nggak nyangka rezeki itu pasti akan datang. Kalau ditanya nih, berapa nih populasi saat ini yang F1 atau full blood dari turunan Awasi dan Dorper, itu kita nggak bisa menyebutkan banyak. Karena apa? Karena setiap kali baru bunting itu pun udah dikit sama orang. Nah, di belakang itu ada sekitaran 50-an buntingan, itu juga udah laku, tinggal beberapa ekor. Nah, terbukti kan berarti peminat antara Awasi dan Dorper itu memang sangat luar biasa. Jangan khawatir untuk usaha domba kambing ini. Dari cerita dari awal ke akhir kan memang banyak rintangan ya. Sisi lain rintangan itu pasti ada kemudahan, keberkahan kita di usaha ini. Jadi yakin aja lah kalau beternak domba kambing itu akan membawa sukses, akan membawa keberkahan untuk kita semua.